Hai YouTube, kembali lagi bersama saya, kembali di channel GHF. Oke, kita akan mereview 6 barang, tapi sebelumnya lepas masker dulu. Nah, udah di dalam ruangan, aman kita. Oke, di depan kita ada 6 barang. 6 barang yang saya sering gunakan untuk kegiatan outdoor, terutama hiking. Nah, 6 barang ini adalah yang menurut saya paling penting untuk dibawa seorang pendaki dimanapun gunung atau situasinya. 6 barang ini penting dan wajib dibawa. Oke, yang pertama kita mereview water filter. Thank you. Merek Livestraw. Oke, apa fungsinya? Fungsinya ini untuk kita ketika di gunung ya, menemukan air yang sedikit keruh, di mana air yang bersih itu jarang sekali ditemukan di gunung, kecuali gunung-gunung yang emang ada warung, ada tempat-tempat pedagang banyak lah. Dan di saat pedagang-pedagang atau warung-warung itu nggak ada di gunung, kita kan memanfaatkan air yang di sungai atau di tetesan, adalah di tetesan air dibuat oleh warga ya kan, kita masukkan ke botol minuman ini. Tuh bang, kan bisa langsung diminum? Oh, tentu tidak bisa. Karena kenapa? Karena itu belum tentu jernih. Kita kan tidak tahu yang di atas itu seperti apa. Kadang kan ya siapa tahu di atas ada orang kencing atau apa atau apalah. Lebih baik menggunakan ini daripada kesehatan kita terganggu atau gimana ya. Ini lebih aman lah pokoknya gitu, seperti itu. Di Livestraw ini kita bisa memasukkan air sampai 650 ml ya kan. Air masuk, lalu tutup, sesimpel ini penggunaannya. Lalu di sini kita buka, langsung kita sedot. Dan dijamin aman. Karena di sini sudah ada serat-serat yang membunuh banyak bakteri dan kuman, agar bakteri itu tidak sampai ke mulut kita, hanya nempel-nempel di sini. Tapi selesai hiking, harusnya kita sampai di rumah dicuci, dibilas dan lain-lain ya, sehingga tidak ada kuman yang menempel ketika kita pulang hiking. Ini serat-seratnya, bisa di zoom lebih dekat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di peralatan yang saya sering bawa ketika hiking, dan peralatan ini sangat penting. Ada SOS toolkit. SOS, kita buka. Apa aja isinya? Wah, yang pertama kita ada kompas. Bila kita tersesat, ada kompas dan yang menunjukkan arah utara. Utara mana nih? Sana, utara. Oke. Oh, tapi kan ada kompas di HP, di handphone kita, di smartphone kita. Ya kan, smartphone kita kan harus ada pengisian daya kan. Kalau HP ngedrop atau gimana, kita membutuhkan ini. Selanjutnya di dalamnya juga ada ini pemotong kayu untuk kita mengambil ranting-ranting kecil atau kayu-kayu yang tidak terlalu besar, untuk kita buat api unggun menghangatkan diri ketika cuaca dingin di gunung ya. Ini cara penggunaannya, tinggal gergaji aja. Semisal ini ranting ya, kita coba ya. Ini tajam loh. Awas tangan. Oke. Nah, seperti ini. Semisal ini kayu, kita tarik secara bergantian, seret seperti itu, dan kayu akan putus, lalu kita bisa membuat api unggun ya. Kita coba barang yang ketiga, barang yang ada di dalam SOS toolkit ini untuk kita menyalakan api unggun. Selesai potong ya kan, lalu kita membutuhkan ini untuk menyalakan api. Cara penggunaannya gampang, tinggal gini, seret. Begitu kita nyalakan, kita kasih ranting-ranting kecil yang
Yang ada yang kecil atau dedaunan atau semisal kapas atau tisu, itu lebih cepat. Kita coba ya. Nah, kan seperti ini. Coba lihat di zoom. Seperti ini. Gampang kan? Dan siap untuk membakar daun-daun atau kapas atau tisu yang kita bawa untuk menghangatkan diri kita. Setelah tisu terbakar, lalu kita pindahkan ke ranting yang lebih besar, otomatis kita tidak menggunakan korek api lagi ya. Cukup menggunakan benda ini, oke? Lalu ini toolkit rahasia. Nah, ini banyak. Ini terdapat di SOS toolkit ini. Banyak fungsinya. Pertama, ini ada pisau ya, pisau. Lalu ada pembuka botol. Tapi di gunung ngapain ya kita ada botol ya? Oh, itu pendaki-pendaki nakal yang bawa miras kan ada di situ. Itu contoh yang tidak baik, tidak untuk ditiru. Kita ke gunung cuma bawa energen air putih, energen untuk kalau kita lagi aras-arasan apa sih? Aras-arasan masak gitu sepertinya. Dan ini apa ya? Ini untuk kunci ini. Tengah ini kunci. Kita membuka kunci lewat ini. Kunci berapa. Nah, seperti itu. Lalu kita ada ini udah kosong. Oh, ini cara penggunaannya ini. Nah, ini cara penggunaannya. Oke. Kita akan review nanti di belakang video lebih jelasnya ya. Kita masukkan dulu. Fungsi pisau ini, fungsinya sangat membantu kita ketika kita mendaki gunung. Kita bisa memotong ranting-ranting kecil, dan pisau ini bisa menjadi alat pertahanan diri. Contohnya ketika kita di jalan, kita tersesat nih, kita keluar dari jalur pendakian. Oke, kita makan apa? Gak ada makanan, kita bisa berburu itu berburu hewan-hewan kecil lah, seperti itu. Kita bisa menggunakan ini, atau kita memberi tanda ke tim SAR, membuat goresan-goresan di pohon agar mereka mudah menemukan kita, lebih mudah menemukan kita ya. Fungsi lain adalah untuk pertahanan diri itu. Wah, kalau untuk pertahanan diri ketika tersesat ini sangat berguna sekali. Untuk mencari bahan makanan juga bisa, memotong jamur, pohon-pohon untuk yang bisa kita olah untuk makan, untuk bertahan diri jika kita tersesat, ya kan? Oke, kita lanjut ke barang kelima. Barang kelima kita adalah penampung air. Penampung air ini lebih ringan dari penampung air biasa. Dia mampu memuat hingga 4 liter air. Ya. Penggunaannya simple, kita buka, kita isi, dan mengembangnya ini bisa segede ini cuman, dan bisa sangat begitu seretnya ini air tidak akan tumpah. Kita bisa buat untuk bantal lah, ini seperti ini, bisa buat bantal sekaligus. Dan jika kita mau membawa kemana-mana lebih simpel karena tinggal bawa seperti ini. Dan ini ada ujungnya untuk tali. Nah, ini tali bisa dikaitkan ke tali lalu kita bawa kemana-mana. Oke. Bentuknya yang ringkas membuat kita ini lebih fleksibel di tas ya, di tas carrier kita. Dan ini mereknya sama, Livestraw, sama seperti ini. Ini bisa untuk minum 1 hari penuh untuk 1 orang aja, minum, masak, dan lain-lain. Kita lanjut ke barang keenam. Barang keenam kita mempunyai MRE. Ini untuk kita berpergian mendaki gunung ketika kita lagi tersesat.
Sebelum pisau ini berfungsi ketika kita tersesat dan kita perlu bahan makanan untuk dicari, kita masih ada waktu mungkin 2 hari memakai ini untuk 1 orang. Itu memudahkan kita bertahan lebih lama di gunung ketika tersesat. Produk ini untuk sekoci dan rakit penolong, tapi kita bawa aja untuk hiking, untuk kita jaga-jaga ya. Karena bentuknya yang ringkas, ini kuat ini. Di dalamnya udah gak ada udara lagi saking ketatnya. Dan kita akan coba di video berikutnya. Kita coba mereview gimana rasanya, gimana cara penggunaannya, dan bagaimana kita lihat nantilah, kita coba review ya. Ini mungkin kalau gigi patah mungkin ini karena sangat keras sekali. Ini harus dimasukkan ke air, nanti seperti macam energen gitu jadinya. Dimasukkan ke air, nanti dia mencair baru bisa diminum. Ini langsung dimakan langsung, keras kayaknya. Nih, keras. Nah, keras sekali ya kan. Dan kita coba review harganya dulu ya. Mulai yang ini harganya sekitar, ini worth it sekali, harganya sekitar 30.000 di online shop. 30.000. Dan untuk pisau ini sangat tajam sekali. Ini 2 tahun saya pakai dan sampai sekarang masih tajam, belum berkarat. Masih tajam. Masih tajam sekali, ya kan? Masih tajam. 2 tahun lebih saya ketika mendaki gunung memakai pisau merek BG, merek BG ya, gitu aja ya, merek BG. Ini terbilang agak mahal karena harganya di angka 250. Karena banyak pisau-pisau yang harga puluhan ribu. Tapi untuk kualitas ini lebih berkualitas lagi daripada pisau lainnya. Untuk SOS. Di dalam SOS ini kan banyak barang-barang yang bisa membantu kita. Ini kita bisa dapatkan di harga 50.000 aja ini SOS, tapi sangat membantu kita ketika hiking ya. Dan ini live straw, ini yang paling suka saya bawa. Karena kenapa? Karena kalau kita minum di air sungai atau apapun yang menurut kita jernih, dan menurut saya belum tentu jernih, kita memakai ini agar imunitas kita terjaga sewaktu di gunung. Jadi kita nggak mudah sakit atau gimana. Apalagi kalau trip jauh, kita selama 3 hari di gunung atau 4 hari, kita wajib membutuhkan seperti ini. Ini di harga 500.000 di online shop, sekitaran segitu, live straw. Lalu ini penampung air. Ini juga harganya agak lebih mahal dari temen-temennya. Harganya sekitar 500.000, tapi ini worth it sekali. Dari bahannya yang agak kaku serta ringan, cocok untuk pendaki ultralight seperti ini. Oke, dan kita tunggu video selanjutnya ya. Kita akan mereview makanan ransum ini atau MRI. Oke, segitu aja dari saya. Kita telah mereview 6 barang ini. Sekian dan terima kasih, dan saksikan video-video selanjutnya dari saya, dan bye.